Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandiata BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini judulnya. Ayo belajar Allah itu roh. Saudara-saudara, pengajaran yang menyesatkan kekristenan adalah pengajaran yang mengatakan Allah itu pribadi. Maka judul kita, ayo belajar Allah itu roh. Pengajaran yang mengatakan Allah itu pribadi itu tidak ada di Alkitab. Sehingga Tritunggal selalu mengajarkan ada pribadi kesatu, yaitu Allah Bapa. Yes, pokoknya ngawur aja lah, Allah Bapa. Lalu pribadi kedua, Allah Anak. Di Alkitab juga tidak ada Allah Anak ya. Lalu pribadi ketiga Allah Roh Kudus ya. Tidak ada juga Allah Roh Kudus. Wes pokoknya pengajaran ngawur aja lah ya. Ada 3 pribadi. Allah itu 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Yuk belajar Allah itu roh. Ketika Anda mau memahami bahwa Allah itu roh, maka Anda itu mudah sekali dibuka mengerti tentang Alkitab ya. Kegagalan utama adalah karena Allah Anda pahami sebagai pribadi. Ya. Bapa, Anak, Roh Kudus itu Allah. Tidak pernah ada Bapa, Anak, Roh Kudus kok Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya Allahnya 3 dong. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, itu Allah kedua, Allah Roh Kudus, Allah ketiga. Tapi kita 3 tapi 1, Pak. Tidak pernah ada 3 tapi 1. Anda puter-puter kayak apa itu ngawur ya ngawur itu, sesat ya sesat, pengajaran cuman mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Makanya ayo belajar Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, barang siapa yang menyembah Bapa haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Oke. Gara-gara pemahaman bahwa Allah itu pribadi, Anda paling sulit untuk menghilangkan penyembahan terhadap Bapa. Saudara-saudara, sekarang Anda boleh cek ini di zaman era sekarang ya. Setelah saya, Pendeta Henry Tandiata, lebih dari 2000 menyampaikan tayangan YouTube. Sekarang Anda tanya ke semua pendeta. Menurut Pak Pendeta dari ujung sampai ujung deh, sudah dengar bahwa Allah itu esa? Pak Pendeta, sudah dengar belum bahwa Allah itu esa? Sudah, tapi esa itu Tritunggal. Gitu ya. Masih belum bisa melupakan penyembahan terhadap Bapa. Sehingga Bapa, Anak, Roh Kudus dipikirnya Allah. Aku memberkati pernikahan kalian di dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah, Pak. Alkitab tidak ada mengatakan Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada itu, ngarang itu. Ya. Bagaimana dengan Bapa dalam nama Yesus itu juga ngarang. Allahnya orang Kristen sudah final, yaitu Yesus Kristus. Ya, mari. Ketika kita mulai belajar bahwa Allah itu roh, maka dengan mudah sekali ya. Oke, titik paling krusial kan ketika Yesus jadi manusia, ya. Ketika Yesus jadi manusia, ini fisik bukan roh. Tidak mungkin yang fisik ini Allah, tidak mungkin. Tetapi ketika Anda memahami Allah itu pribadi, Anda ngotot, Yesus itu walaupun manusia tapi Allah juga. Karena pemahaman Anda, Allah itu pribadi. Ketika Anda memahami Allah itu roh, maka langsung tahu, oh iya ya, Yesus yang manusia itu pasti bukan Allah. Pasti bukan Allah. Pasti bukan Allah, pasti bukan Tuhan. Ya, jadi ketika Anda bisa meninggalkan bahwa Allah itu pribadi dan mau belajar Allah itu roh, maka yang pertama Anda akan paham bahwa Yesus yang manusia itu ya manusia, bukan Allah, bukan Tuhan. Sampai sini paham nggak? Sebab Tuhan itu harus roh, Allah itu harus roh. Paham sampai sini? Ya. Jadi yang pertama, jika Anda bisa meninggalkan doktrin pribadi, Allah itu pribadi, mau belajar, mengerti, meyakini bahwa Allah itu roh, maka yang pertama akan tahu dan paham bahwa Yesus manusia itu fisik, bukan roh. Otomatis bukan Allah, bukan Tuhan.
Lalu ketika Yesus yang manusia ini poin kedua ya, Yesus manusia jadi fisik ini, dia kan harus nyembah Allah. Padahal Yesus manusia itu Allah yang menjadi manusia. Benar toh? Benar. Lalu siapa yang harus disembah oleh Yesus? Ya, karena kan dia manusia. Oh, dia memunculkan sosok Bapa. Siapakah Bapa? Bapa itu tentu saja kiasannya Yesus, karena Allah kan sedang jadi manusia. Ya. Lalu Yesus dengan tegas mengatakan Bapa itu kiasanku. Anda harus paham ini, ya. Nggak usah Anda mau bela kayak apapun juga, tetap saja Bapa itu kiasan Yesus. Terbukti besok Yesus bisa ngomong, aku dan Bapa adalah satu. Coba, aku yang fisik tidak mungkin sama satu dengan Bapa yang roh, tidak mungkin. Siapa lihat aku, lihat Bapa, tidak mungkin. Tapi kok Yesus ngomong gitu? Karena Bapa itu kiasan Yesus. Ya? Clear? Anda kan bisa bedain Yesus fisik manusia, sementara Bapa itu roh. Oh, berarti kiasan. Nah, ini benar. Oke, ketika Anda sudah paham bahwa Bapa itu kiasan, ya toh, maka Anda paham pula ketika Yesus naik ke surga, Bapa kiasan ini finish, kan Yesusnya sudah kembali jadi roh. Allah di surga, bener nggak? Bener Pak, jadi itu poin ketiga ya. Anda akan mudah memahami bahwa Yesus ke surga sebagai Allah, otomatis Bapa itu finish. Otomatis. Sebab Yesus tidak pernah ngomong aku ini Bapa, nggak ada di surga ngomong gitu. Tapi Yesus selalu ngomong aku ini Allah, aku ini Tuhan Allah. Aku nanti duduk di dalam tahta Bapakku. Ya, Yesus ingin ngasih tahu bahwa Bapa itu ya aku ini loh gitu. Ya. Saudara baca kitab Wahyu, di dalam tayangan-tayangan saya sudah begitu clear bahwa yang duduk di tata surga itu Yesus. Yang disembah di surga itu Yesus, tidak ada Bapa. Mari kita cross check dengan rasul-rasul. Ternyata rasul-rasul nggak ada yang nyembah Bapa. Rasul-rasul nggak ada yang doa Bapa kami. Rasul-rasul nggak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Apakah rasul-rasul tidak paham? Paham. Ya. Saya ulang, jika kita sudah meyakini bahwa Allah itu roh, maka dengan mudah akan memahami bahwa Yesus yang menjadi manusia adalah manusia, bukan Tuhan, bukan Allah. Ya. Lalu Yesus yang manusia ini menyembah Allah, yaitu kiasan dirinya sendiri yang disebut Bapa. Ketika Yesus sudah naik ke surga sebagai roh, sebagai Allah, maka Bapa automatically selesai. Clear sampai sini? Sehingga di surga itu yang ada Yesus, tidak ada Bapa. Tidak ada Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Lawong yang jadi Allah Yesus sendiri. Tidak ada Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Lawong yang jadi maha kuasa Yesus sendiri. Ya. Kok mudah sekali memahami ya Pak? Betul, tetapi Tritunggal tetap ngotot. Bapa itu Yesus. Yesus nggak pernah ngomong aku ini Bapa. Yesus mengatakan aku ini Allah, Wahyu 21 ayat 7. Aku Tuhan Allah yang maha kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Nggak ada Yesus bilang aku ini Bapa. Kenapa Tritunggal ngotot Yesus itu Bapa? Supaya yang disembah masih Bapa. Ini dia. Kalau Anda nyembah Bapa, pasti Anda menolak nyembah Yesus kan? Iya Pak, nah Tritunggal sudah lumayan, sudah tahu Allah itu esa. Sekarang ini Tritunggal, sekarang ini udah tahu dengan era modern ini, sudah tahu. Tapi masih sulit meninggalkan penyembahan terhadap Bapa. Lalu dibikinlah doktrin. Ya, Yesus itu, Bapa itu Yesus katanya. Yesus itu Bapa, makanya kami nyembah Bapa. Dulu doktrin Tritunggal tapi esa kan sudah dibantah oleh pendeta HTD itu, nyungsep ya. Jidat dijedotin ke lantai kan pendeta-pendeta itu. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5, Allah itu esa, esa pula Kristus Yesus. Tidak ada itu Allah itu esa, esa pula Tritunggal, nggak ada. Lalu pendeta-pendeta jedotin jidat ke lantai. Selama ini kita ngawur katanya. Mosok Tritunggal kok esa ya? Nggak ada Tritunggal esa. Yang esa itu Kristus Yesus. Ya. Ya, sekarang sudah maju lagi, mereka sudah jadi para Tritunggal itu sudah mulai sadar bahwa Yesus itu memang Allah kok. Ya.
Apalagi HTD sudah memberikan ayat toh, Wahyu 21 ayat 7. Aku menjadi Allahnya dan ia menjadi anakku. Nggak ada lagi hubungan Bapa dan anak, nggak ada lagi, yang ada Allah dan anak. Yesus Allah itu perkataan Yesus langsung, Anda nggak bisa bantah. Ya. Wahyu 1 ayat 8, aku ini Alfa Omega, Tuhan Allah, apalagi Maha Kuasa. Lalu mereka juga sudah mulai paham bahwa yang dimaksud duduk sebelah kanan Allah adalah berubah dari fisik menjadi roh. Soalnya anak manusia yang fisik ini duduk di sebelah kanan Allah, nggak taunya yang jadi Allah Yesus sendiri. Ya. Siapakah Bapa? Bapa ya Yesus sendiri. Ya. Udah sering Yesus ngomong gitu tuh ya. Anak manusia duduk sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nggak taunya yang Maha Kuasa Yesus sendiri. Aku nanti akan duduk bersama-sama Bapakku di tahtanya. Nggak taunya Bapakku yang duduk di tahta itu Yesus sendiri. Udah biasa Yesus kayak gitu tuh. Ya, rasul-rasul ngerti. Anda saja yang nggak paham. Nah, sekarang kita mau buka ini supaya Anda itu dimulai dengan yang namanya memahami Allah itu roh. Anda akan mudah sekali. Dan ini membawa keselamatan buat Anda, ya. Jadi Allahnya orang Kristen itu sudah final, yaitu Yesus Kristus. Anda yang masih ngotot nyembah Bapa, demi kemurahan Allah ini, HTD ngomong ini ya. Demi kemurahan Allah, ya, ayo move on, ya, pindah, ya. Jangan lagi nyembah Bapa. Perhatikan hal berikut, rasul-rasul tidak ada yang nyembah Bapa. 1 miliar Anda yang bisa menunjukkan ada rasul nyembah Bapa. Pak, Efesus 3 ayat 14 tuh, Petrus ngomong, untuk itulah aku sujud kepada Bapa, ya. Bapa yang dimaksud Efesus 1 ayat 17, Bapa yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus itu nyembah Yesus, ya banget, ya toh. Ya. Aku akan duduk di tahta Bapakku. Bapakku akan duduk bersama dengan Bapakku di tahtanya. Lah kan udah dibilang, ya. Bapa yang duduk di tahta itu nggak taunya Yesus sendiri, ya. Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa sudah dibilang, yang Maha Kuasa ya Yesus sendiri. Yesus duduk di sebelah kanan Allah, nggak taunya Allah itu ya Yesus sendiri, ya kan? Karena Allah itu roh, ya. Oke, ya. Tidak ada rasul-rasul yang nyembah Bapa, tidak ada rasul-rasul yang doa Bapa kami. Itu saya mengatakan apa ya? Betapa sesatnya kalian yang masih doa Bapa kami. Ya, tidak ada rasul-rasul yang doa Bapa kami kok. Rasul-rasul doa langsung pada Yesus. Tidak ada yang baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus. Nggak ada. Betapa super sesatnya pendetamu, pendeta yang masih mengajari baptisan dalam nama Allah Bapa, Allah, Anak, Roh Kudus. Baptisan itu harus mutlak dalam nama Yesus Kristus. Pemberkatan pernikahan juga dalam nama Yesus Kristus. Tanggung jawab pendeta-pendeta kalau kamu tidak mau ditampar malaikat. Hidupmu tidak berarti. Nggak peduli kamu gede, lucu, ya toh? Nggak peduli bewokan, nggak peduli mampet. Kalau kamu tidak tobat, tunggu waktu ditampar malaikat. Hidupmu tidak berguna. Ya. HTD sudah ngasih tahu nih ya. Demi kemurahan Allah, stop. Stop memberitakan Tritunggal. Beritakan Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus. Stop nyembah Bapa. Iblis yang jadi bapamu, kambing terkutuk statusmu, neraka. Sembahlah Yesus Allah yang benar. Belajar, ayo, Allah itu roh. Tinggalkan doktrin Allah itu pribadi. Ya, kalau Anda sudah paham ini Allah itu roh, maka yang Anda sembah siapa? Yesus, bukan Bapa. Yesus nggak pernah ngomong aku ini Bapa kok. Anda aja sok nafsir-nafsir. Bapak Ibu Saudara, silakan ikut sekolah Alkitab yang Anda pengen tahu seperti ini supaya Anda bisa bertanya. Enaknya kayak gitu ya, mahasiswa sekolah tinggal kitab online Staol itu. Boleh nanya gitu. Wah, boleh nanya enak itu kalau di grup kita itu, grup Staol kan udah pada pinter-pinter tuh. Ya kadang-kadang nggak perlu saya yang jawab, kadang cukup Joni, kadang juga orang-orang mahasiswa Staol yang sudah lama, yang sudah pada lulus itu kan pinter-pinter udah, ilmunya udah sama ya. Semua dijawab pakai ayat, tidak ada yang jawab pakai tafsir, ya nggak ada itu. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya.